Kang Dadan. Yap. Nah, boleh dong, mungkin Bogorian juga belum banyak yang tahu nih. Ini kan di pemilu 2024 saat ini nanti akan kita ikuti bersama, ada 24 partai politik. Salah satunya adalah Partai Gelora. Ya. Nah, ini kan banyak juga Bogorian yang saya yakin belum tahu nih, ini partai apa lagi, ini siapa dan apa begitu. Ya. Boleh dong Kang Dadan sedikit diceritakan dulu nih tentang Partai Gelora ini, kemunculannya, kelahirannya seperti apa? Ya, mungkin ini berdasarkan kegundahan ya seorang Bapak Anies Mata gitu ya. Ketika beliau berkiprah di politik ya sudah puluhan tahun bahkan ya, dengan Bang Fahri Hamzah begitu, membesarkan salah satu partai. Yeah. Nah, mereka itu gundah lah ya dengan kondisi seperti ini. Maka berdasarkan banyak ide-ide, gagasan-gagasan, narasi, pemikiran yang memang belum bisa lah gitu ya dikolaborasikan di parpol sebelumnya. Yeah. Maka lahirlah Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Lahir pada 28 Oktober 2019. 2019 ya? Betul. Okay. Di saat pandemi. Menjelang pandemi. Ya, jadi kita waktu mengurus perizinan dan sebagainya itu pada saat pandemi. Iya. Ya. Bang Anies Mata dan Fahri Hamzah ini kan partai sebelumnya kita sebut saja PKS begitu ya? Ya, betul. Yang kita tahu, masyarakat umum semua tahu bahwa PKS ini kan identitasnya Islam banget begitu ya? Ya. Nah, Gelora ini seperti apa, Kang Dadan? Ya, sebenarnya jati diri samalah Islam ya. Kemudian juga dasar negara juga tetap Pancasila. Kita tidak bisa lah, itu sudah final gitu ya. Namun Gelora ini lahir untuk menjembatani ya aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Okay. Ya, jadi artinya Gelora itu dilahirkan secara terbuka, nasionalis gitu. Jadi siapapun, karena kan memang politik ini bukan milik masyarakat tertentu begitu. Yeah. Seluruh warga negara Indonesia itu memang punya kesempatan yang sama dalam berdemokrasi begitu ya. Makanya Gelora ini menyiapkan wadah lah untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk kalau memang bergabung dengan Gelora ya kita akan fasilitasi, akan kita perjuangkan seluruh rakyat Indonesia itu untuk ke arah yang lebih baik. Bang Anies Mata dan Fahri Hamzah ini kan beliau ini tokoh-tokoh senter juga ya dulu ya. Betul. Artinya apakah juga ada loyalis mereka yang dari partai sebelumnya yang kemudian ikut menyeberang ke Gelora? Secara persentase ya itu tidak lebih dari 5%. Oke. Ya, jadi sangat minim sekali karena memang Pak Anies Mata juga ingin membangun partai ini dengan orang-orang baru, orang-orang yang masih fresh begitu. Ya, bahkan di Kota Bogor sama sekali tidak ada unsur partai lama nih di struktur kepengurusan. Baru semua ini? Baru semua. Okay. Orang-orang baru semua. Begitu. Atau ada dari partai lain gitu? Ada yang ikut bergabung? Dari partai lain ada ya. Bahkan ya? Artis juga banyak ya. Bang Deddy Miswar itu sudah bergabung dengan kami menjadi pengurus di pusat. Jabar ya? Oh, pusat di pusat. Ya? Kemudian juga Bang Miing sekarang juga menjadi wakil sekjen pusat. Ya, jadi banyaklah artis-artis yang sudah bergabung dengan kami. Kalau di kaum perempuannya itu ada Ratih Sanggarwati, itu juga sudah bergabung dengan kami. Kemudian tokoh nasionalnya Pak Rizal Ramli juga sudah bergabung dengan kami. Iya. Seperti itu. Semangatnya apa sih Kang Dadang yang ditawarkan Gelora? Pada dasarnya ingin merubah keadaan yang lebih baik lah. Okay. Seperti itu. Ya, karena kan langit kita terlalu tinggi, namun kita terbang terlalu rendah. Itu ya istilah yang sering diucapkan oleh Pak Anies Mata begitu. Artinya masih banyak potensi-potensi yang memang harus bisa kita kembangkan, namun belum maksimal. Seperti itu. Oke. Berapa target kita di DPRD Kota Bogor, Gelora? Ya kita sih realistis saja ya, karena memang juga kita partai baru, butuh effort, butuh perjuangan, butuh ikhtiar yang luar biasa lah ya untuk memperkenalkan, kemudian juga untuk mengajak bergabung teman-teman ke Partai Gelora. Nah, kita
alhamdulillah sejauh ini sudah mendaftarkan 40 bacalek 40? untuk DPRD. Nah sekarang ini sedang menjalani verifikasi oleh KPU. Sekarang ini paling tidak nanti target kita di seluruh dapil itu ada 50% lah ya untuk mewakili. Kemudian juga target kita ya tentunya kita harus punya target gitu ya. Target kita insya Allah kita akan ikhtiar minimal 1 fraksi lah di DPRD tingkat 2 Kota Bogor. Nah strateginya apa? Kalau boleh tahu nih. Kalau bicara strategi sebenarnya ini hal yang umum juga sih ya. Boleh di-share ke siapapun gitu ya. Jadi kami hanya karena kan memang Partai Gelora ini adalah partai narasi ya, partai edukasi juga ya. Kami mencoba untuk bersosialisasi kepada masyarakat, memperkenalkan bahwa jangan tabu berpolitik, bahwa politik itu adalah sudah menjadi kebutuhan. Ketika kita usia 17 tahun datang ke TPS itulah bagian dari politik. Kemudian juga kebijakan-kebijakan, anggaplah di Kota Bogor gitu ya, kebijakan-kebijakan di Kota Bogor itu semuanya itu tidak terlepas dari produk politik. Ya kan? Maka ya kita sering turun kepada warga, ke masyarakat, mensosialisasikan, ayo kita berpolitik. Kemudian juga sekaligus lah untuk memperkenalkan ada partai baru, Partai Gelora, yang insya Allah akan menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 7. Nomor urut 7, Kita juga pengen tahu nih, di Gelora Kota Bogor, gambarannya seperti apa sih di internal, di tubuhnya itu seperti apa sih, siapa aja sih yang ada di situ, kalangan apa sih, usia berapa sih, kita pengen tahu. Jadi memang di Kota Bogor ini memang terdiri dari berbagai latar belakang ya, ada akademisi, ada profesional, ada juga aktivis buruh, ada juga olahragawan, adalah masing-masing mewakili begitu ya. Nah kemudian juga milenial juga banyak di kita ya, jadi memang ada perpaduan lah antara milenial dan kolonial. Mungkin itu strategi juga untuk mengambil, karena calon pemilih kita ini kan lebih banyak 66% dari kalangan milenial. Apakah itu juga bentuk strategi? Sama. Jadi juga melalui survei ternyata juga anggota Gelora juga hampir lebih dari 50%-nya adalah milenial. Ya karena juga memang secara produktivitas juga secara ini ya memang rakyat sekarang itu juga memang banyak usia produktif gitu ya. Ya itu pasar yang potensial lah ya untuk di politik begitu ya. Kita menyisir anak-anak muda gitu untuk ikut berpolitik. Apakah memang menjadi strategi juga nih ketua DPD-nya dari kalangan atlet? Apakah mungkin itu yang akan diperjuangkan Gelora nanti di Kota Bogor, bagaimana? Sebenarnya yang teman-teman tahu itu ketika saya diajak bergabung dengan Gelora, karena basic saya adalah aktivis buruh. Oh, mereka nggak tahu sebetulnya? Tahu, sebagian kecil tahu. Cuma basic saya adalah aktivis buruh. Saya sekitar 15 tahun lah aktif di di kegiatan-kegiatan buruh secara nasional. Bahkan saya dan teman-teman Bung Said Iqbal pernah juga memperjuangkan sehingga lahirnya BPJS tuh. 2012 kita gedor-gedor pagar DPR RI, dan alhamdulillah muncullah sekarang ini kebijakan untuk BPJS untuk kesehatan masyarakat ya. Itu kemudian juga dari atlet ya, karena memang kebetulan aja saya juga memang teman-teman bola itu juga tidak tahu kalau saya berkiprah di politik begitu. Namun kenapa saya juga terjun di sepak bola Bogor gitu ya, untuk membenahi, karena saya punya tanggung jawab moral bersama teman-teman. Saya bisa jadi seperti sekarang ini tidak lepas dari sepak bola. Nah sehingga saya punya kewajiban untuk ikut berkiprah membangkitkan sepak bola. Jadi ini hal kebetulan sih antara bola dan politik, itu bukan menjadi wah gua harus terjun ke bola nih karena gua ada di politik, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi memang hal yang menjadi kebetulan aja seperti itu. Dan memang saya juga punya keinginan ketika nanti saya diamanahkan menjadi legislatif di Kota Bogor, saya ingin mendorong ya agar persepak bolaan khususnya di Kota Bogor ini bangkit kembali. Kita rindu. Siap. Bangkitnya sepak bola di Kota Bogor. Ya. Kang Dadan, kalau boleh saya tanya lagi nih, Gelora melihat Kota Bogor ini seperti apa? Apa sih yang menjadi PR besarnya Kota Bogor ini? Ya, kalau
kalau kami melihat sih ya pembangunan beberapa tahun terakhir ini dipimpin oleh seorang wali kota yang menurut saya memang sudah cukup berhasil ya beliau ya. Banyak pembangunan terutama infrastruktur, taman, dan itu memang menjadi angin segar lah ya buat di Kota Bogor. Termasuk juga Kota Bogor ini terkenal dengan kota sejuta angkot. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan bis kita itu bisa mengurangi kemacetan. Kemudian juga ada alun-alun. Kota Bogor ini paling terlambat punya alun-alun. Walaupun punya dulu di Empang itu adalah peninggalan masa lalu itu. Alun-alun di Empang tuh sekarang sudah tidak strategis lagi tempatnya. Di kota-kota besar atau di provinsi lain alun-alun itu pasti ada menjadi ciri khas begitu ya, square itu. Nah, di Kota Bogor ya sekarang sudah ada alun-alun. Sebenarnya secara umum sih sudah bagus, cuma kita juga menyoroti beberapa hal ya yang memang harus kita perjuangkan bersama nanti, terutama juga di sektor pendidikan, kemudian juga di sektor kesehatan. Yang menurut data juga ternyata stunting ya di Kota Bogor ini anak kekurangan gizi juga ternyata persentasenya masih besar, masih tinggi. Nah, itu juga menjadi PR buat kami begitu nanti ketika diamanahkan ya kami ingin berjuang untuk memperbaiki kesehatan, pendidikan juga ya. Sekarang ini di Kota Bogor ini hanya ada 10 sekolah negeri ya, dan itu pun secara strategis tempatnya itu tidak mewakili semua. Nah, di Bogor Selatan itu hanya ada 1 dari tahun 60-an 70-an mungkin ya, SMA 4, SMA Negeri 4. Tidak ada lagi SMA negeri. Nah, menurut data juga di Bogor Selatan ini secara pendidikan banyak tertinggal. Betul. Di Kecamatan Bogor Selatan. Nah, itu menjadi concern kami lah untuk meningkatkan pendidikan. Dan juga nggak lupa juga kita ingin concern di olahraga juga. Ya, kita juga tahu bahwa masyarakat aktif olahraga itu kan tentunya positif ya. Dan kita juga ingin bukan hanya untuk kebugaran saja, tetapi juga kita bicara soal prestasi. Saya ingin Bogor ini seperti Bandung lah, seperti Persib, seperti Persija. Dan itu bisa kalau kita memang mau perjuangkan begitu. Nah, ini saya punya keinginan bersama teman-teman ingin membangkitkan kembali sepak bola Bogor ke kasta yang lebih tinggi seperti pernah terjadi dulu di tahun 90-an. Iya. Kalau Kang Dadan melihat bagaimana sih Kang pendidikan olahraga ya, olahraga yang sudah bisa menjurus ke profesional gitu, kayak pendidikan atlet, sekolah sepak bola kayak gimana sih di Kota Bogor? Kalau untuk sekolah sepak bolanya sih alhamdulillah sudah banyak ya. Cuma memang yang difasilitasi oleh pemerintah belum ada. Ya, dulu itu kita ada semacam Diklat Ragunan, Diklat Salatiga, Diklat Padang, Diklat Solo itu dibiayai oleh pemerintah. Nah, di Kabupaten Bogor itu sudah ada. Kabupaten justru sudah ada. Ada. Nah, di Kota Bogor belum ada. Ini menjadi concern kita sebenarnya, menjadi tanggung jawab bersama buat kita. Belum pernah ada atau ada kemudian hilang atau bagaimana? Belum pernah ada yang memang dibiayai oleh pemerintah, memang belum ada. Kalau untuk klub-klub atau sekarang ini kan yang menjamur ini adalah SSB ya. Sekolah sepak bola itu banyak, ada puluhan sekolah sepak bola yang memang sudah ada di Bogor untuk pembinaan usia dini. Namun juga kami juga punya keinginan untuk mendirikan akademi sepak bola. Ya, kita juga inginnya kolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah punya tanggung jawab juga untuk mengembangkan sepak bola secara profesional. Ya kan, mereka sekolah di situ disediakan, kemudian sepak bola latihannya tiap hari, kemudian juga ada mes. Nah, itu di Kabupaten Bogor itu sudah ada. Kota Bogor belum ada nih. Kemudian kalau fasilitasnya memang akan kita bangun, pertanyaannya kemudian bakat-bakatnya, bibit-bibitnya ini ada nggak sih di Bogor? Banyak. Sebenarnya bakat pemain sepak bola di Bogor itu tidak akan pernah hilang gitu ya, karena memang olahraga sepak bola itu kan udah menjadi olahraga kegemaran masyarakat nomor 1 dimanapun ya, termasuk di Bogor juga. Untuk bibit-bibit sepak bola banyak, cuma memang mestinya memang diarahkan secara profesional. Nah, mungkin kita juga sekarang nih teman-teman dalam membangun tim, yaitu dari diambil pemain-pemain terbaik itu dari SSB seperti itu. Kang Dadan, saya minta pandangan Anda tentang kondisi di Kota Bogor di dunia kesehatan dan kebersihan ya ini. Jadi angka BAB sembarangan itu di Kota Bogor hanya ada 2 kelurahan yang sudah bebas dari aktivitas itu BAB sembarangan. Padahal ini Kota Bogor loh, ada istana loh. Iya. Bagaimana menurut Anda?
Ya mesti itu juga menjadi concern pemerintah ya, menjadi concern pemerintah untuk memperbaiki itu. Ini menjadi, itu kan kebutuhan dasar sebenarnya, kebutuhan dasar yang memang harus ya kita perbaiki. Ya bahkan di salah satu, saya pernah ada kunjungan ke suatu wilayah begitu ya. Jadi di daerah itu mereka sama sekali tidak bisa membuang sampah karena nggak ada akses. Di mana tuh, Kang? Ada tepatnya di Kecamatan Bogor Timur lah. Oke. Ada Bogor Timur, ada di satu kampung. Mereka itu untuk membuang sampah aja sulit karena akses jalannya kecil. Kemudian mereka harus jauh membuang ke tempat pembuangan akhir begitu ya. Akhirnya mereka ya dengan simpel aja kan, dengan buang sampah sembarangan. Iya, gitu ke kan. sungai atau dibakar ya, dan itu. Ya itu salah satu kenapa juga itu menjadi harusnya menjadi perhatian gitu buat kita semua untuk memperbaiki itu. Ya kenapa saya singgung itu karena tadi Kang Dadan menyinggung angka stunting. Betul. Karena itu juga salah satu penyebabnya juga perilaku hidup tidak sehat ya. Iya. Ya, karena memang kekurangan fasilitas. Iya, ya kan karena fasilitasnya yang tidak dibangun gitu kan. Seperti itu. Saya mau tanya Gelora secara nasional nih. Ya. Ini kan Bang Anies Mata kemarin sudah belum ini sih ya, dia hanya menyampaikan bocoran nih akan ada capres yang didukung oleh karena kita nggak bisa mencalonkan kan, kita hanya bisa mendukung. Saya ingin tahu dari pusat ada nggak instruksi ke bawah seperti apa untuk dukungan capres tertentu? Ya. Sejauh ini kita masih concern di legislatif ya. Termasuk di nasional pun sama, targetnya adalah lolos parliament threshold atau ambang batas parlemen 4%. Kami akan berupaya di situ karena kami tidak bisa bermain lebih luas karena tersandung aturan presiden threshold yang 0% itu. Sebenarnya kami punya pemimpin yang menurut kami sangat ideal untuk dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Namun itu belum bisa kami usung sekarang karena 0% itu. Sebetulnya kami sudah mengajukan judicial review gitu ya ke MK. Cuma memang gagal lah gitu ya. Nah ini jadi pembelajaran buat kita semua lah ya. Mestinya aturan itu memberikan hak kepada siapapun untuk mencalonkan gitu ya, jangan dibatasi seperti itu. Kembali ke soal calon presiden yang akan kita usung, sejauh ini memang belum ada instruksi dari pusat. Ya jadi ya pada saatnya nanti kita akan tetaplah akan support salah satu dari sekian calon itu. Cuma memang sejauh ini belum ada instruksi dari pusat. Kita lebih fokus kepada ambang batas parlemen karena hal ini menjadi penting ketika Gelora lolos menjadi 4% dan ada di DPR RI. Itu menjadi kekuatan buat kami untuk mulai membangun kolaborasi, kemudian mengawasi pemerintah, siap menjadi oposisi dan sebagainya. Iya. Apa sih yang Gelora Kota Bogor? Saya ingin Anda penegasan lagi, saya beri kesempatan untuk menyampaikan apa yang Gelora tawarkan untuk terutama untuk menggait pemilih milenial. Ya, jadi memang banyak hal yang memang harus kita kerjakan ya untuk perbaikan terutama di Kota Bogor. Ya, yang tadi saya sampaikan bahwa kita memang tetap concern di beberapa sektor ya, sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor ekonomi juga, kemudian sektor olahraga. Itu mungkin yang akan kita fokuskan gitu ya ketika nanti kita diamanahkan berada di parlemen legislatif. Kemudian juga kita mengajak kaum milenial nih, ya ayo ini kesempatan buat teman-teman semua bahwa politik itu memang sebuah kebutuhan ya. Kalau kita ingin berjalan, demokrasi kita berjalan dengan baik, ya Anda harus berpolitik. Yaitu yang saya sering sampaikan kepada teman-teman milenial begitu. Ya mereka juga itu. Karena ya mereka punya hak kok untuk menentukan pilihannya masing-masing seperti itu. Iya, terima kasih. Siap. Kang Dadan, ditunggu gebrakannya nih Kang. Siap, insyaallah. Kami berharap ada yang benar-benar memang dunia politik dan olahraga tidak bisa kita campur adukan ini. Namun ketika ada partai politik yang punya political will yang kuat untuk membesarkan olahraga itu sangat menarik pasti. Siap.